Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Berjudul pendengar atau pelaku firman. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang terakhir, ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Shalom saudaraku, dimanapun saja Anda berada. Saya berharap saudaraku ada di dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2023. Karena saat ini kita semuanya masih berada di suasana tahun yang baru. Nah saudaraku, kali ini di pertemuan kita saya belum melanjutkan akan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, namun saya akan menceritakan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, atau tepatnya di buku yang pertama dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Dan di dalam kitab Matius Perjanjian Baru yang pertama ini, kita masih akan menceritakan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Saya akan membacakan dari ayat pertama dari pasal pertama dalam kitab Matius ini. Judulnya adalah Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Di saudaraku, di sini silsilah daripada Tuhan Yesus ini diurut dari Abraham, ya, dari keturunan dari Abraham. Nah, selanjutnya di ayat 4. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Nah, jadi kita tahu ceritanya di Perjanjian Lama, yaitu ada seorang bapak yang bernama Boas, ya. Nah, Boas ini dikatakan tadi dia memperanakkan Obed. Nah, Boas ini mempunyai istri yang bernama Rut, ya. Jadi Boas dan Rut memperanakkan Obed, dan kemudian Obed memperanakkan Isai. Nah, selanjutnya kita melihat siapakah Isai ini. Ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia.
Abia memperanakkan Asa. Nah, ini keturunan dari Raja Daud. Nah, kemudian Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Seltil. Seltil memperanakkan Serubabel. Serubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asor. Dan Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Ahim. Ahim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliezer. Eliezer memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, namun saudaraku, kita mendengarkan sini ada kata Yakub ya, atau nama Yakub. Jadi bukan Yakub yang ini ya, yang anak daripada Abraham, bukan. Ini sudah keturunan, sudah banyak ya keturunan. Tadi kita baca dari atas, ya, keturunan Abraham, baru tiba di bawah ini, yaitu Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, jadi tidak ada, kalau kita baca di sini, kita mendengarkan cerita di sini tentang silsilah daripada Tuhan Yesus, jadi tidak ada hubungannya dengan Musa. Ya, saudaraku, tidak ada hubungannya dengan Musa. Karena silsilah ini mulai dituliskan dari Abraham, ya. Abraham, bukan dari Musa, ya. Jadi tidak ada silsilah Tuhan Yesus ini dari Musa, ya. Atau misalkan Musa saudara daripada Yusuf misalkan, ya, bukan seperti itu. Nah, sekarang ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah, jadi jelas sekali ya, dirinci bahwa ada 14 keturunan ya, dari Abraham sampai Daud yang tadi kita sudah dengarkan. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nah, kita sudah dengar juga tadi ya, orang-orang yang dibuang ke Babel tadi ya. Jadi sama 14 juga keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, jadi 14 keturunan ya saudaraku ya, baru tiba di keturunan Kristus atau Yesus. Nah, itulah yang diceritakan dari pasal 1 dari kitab Matius. Nah, saat ini kita pindah ke ayat 18. Nah, judulnya sudah berbeda. Judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Nah, jadi tadi kita sudah jelas ya mendengarkan bahwa ada Yusuf ya, yaitu suami daripada Maria. Nah, sekarang ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Nah, jadi jelas diceritakan di sini bahwa Maria dan Yusuf itu, mereka dua itu bertunangan ya. Mereka bertunangan belum sebagai suami dan istri ya. Jadi masih bertunangan. Kemudian dikatakan di sini Maria ini dia mengandung ya. Tetapi kandungannya ini bukan dari hubungan antara manusia ya, sebagai suami dan istri. Namun dikatakan Maria ini mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri ya.
Jadi Maria mengandung sekali lagi dari Roh Kudus atau Roh Allah, ya. Jadi bukan seperti manusia, ya, hubungan suami dan istri. Dan ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, jadi saudaraku, Yusuf ini melihat bahwa Maria ini sudah hamil, ya, sedangkan mereka belum menjadi suami dan istri. Nah, kemudian tindakan daripada Yusuf ini, dia mau meninggalkan Maria, ya. Dikatakan dia mau meninggalkan Maria secara diam-diam karena dia takut jangan sampai nama daripada Maria ini akan tercemar. Karena banyak orang tentunya yang ketahui bahwa mereka belum menjadi suami istri, mengapa sudah bisa hamil, ya. Nah, jadi Yusuf mau meninggalkan Maria ini secara diam-diam. Nah, sekarang kita akan mendengarkan, jadikah Yusuf meninggalkan Maria atau bagaimana? Nah, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Jadi saudaraku, Yusuf ini sedang berpikir-pikir, ya, sedang menimbang-nimbang bagaimana, apakah dia akan meninggalkan Maria atau bagaimana. Namun dikatakan sementara dia menimbang-nimbang itu tentunya dia tertidur, ya. Jadi dia menimbang-nimbang sambil mungkin dia belum tahu jawabannya, dia tertidur. Nah, pada saat dia tertidur di sini dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, ya. Jadi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, ya, di dalam mimpi, dan malaikat ini berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, ya. Jadi jelas saudaraku, ya. Jadi malaikat Tuhan ini yang mengatakan, ya, bahwa Maria ini mengandung bukan dari mana-mana, melainkan dari Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi malaikat mengatakan ini, ya, kepada Yusuf bahwa Maria itu selain dia mengandung dari Roh Allah, dia pun akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan malaikat sudah menentukan nama daripada anak tersebut, yaitu dia akan dinamakan Yesus. Dan kemudian tugas daripada anak ini kelak dikatakan Yesus ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya. Jadi jauh-jauh hari saudaraku, ya, malaikat Tuhan sudah mengatakan hal ini kepada Yusuf, ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh di ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi nama Yesus itu sama juga dengan Immanuel, ya, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, selanjutnya 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudaraku, jadi Yusuf mengerti sekarang, ya, mengapa sampai Maria ini tiba-tiba mengandung, ya. Nah, Yusuf sudah mengerti karena sudah mendengarkan perkataan dari malaikat Tuhan langsung. Nah, kemudian ayat 25 kita lihat. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki,
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jadi Yusuf ini tetap mengambil Maria ini dikatakan sebagai istrinya, ya. Namun dia tidak bersetubuh dengan Maria, ya. Dia tidak mengadakan hubungan suami istri dengan Maria. Katakan sampai anak itu lahir, ya, sampai Yesus itu lahir. Nah, saudaraku, inilah yang diceritakan dari Matius pasal 1, ya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan karena ceritanya hanya pendek dari pasal 1 ini. Saya akan merangkumnya di pasal 2, ya. Pasal 2 juga ini tidak panjang. Jadi kita akan merangkum ceritanya sehingga kita bisa nyambung, ya, atau mengerti cerita daripada kelahiran Tuhan Yesus ini. Nah, di pasal 2 ini judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oh, jadi ini diceritakan di pasal 2 bahwa Yesus ini sudah dilahirkan, ya. Sudah dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Nah, pada saat itu dikatakan raja yang memerintah di situ adalah raja yang bernama Raja Herodes. Kemudian dikatakan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, jadi ada beberapa orang Majus dikatakan datang dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi orang-orang Majus ini, beberapa orang Majus, mereka datang menghadap kepada raja, ya. Karena orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli daripada perbintangan, ya. Jadi mereka melihat di langit bahwa ada bintang yang beda dengan bintang yang lainnya, ya. Dikatakan bintang ini menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir, ya. Nah, kemudian orang-orang Majus ini mengikuti akan bintang tersebut karena bintang itu rupanya tidak diam, saudaraku, ya. Bintang itu dia berjalan juga. Jadi orang-orang Majus ini mengikuti akan bintang-bintang tersebut. Kemudian mereka tiba di kerajaan itu, yaitu di kerajaan Raja Herodes. Nah, kemudian mereka bertanya, ya. Dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi mereka katakan itu di depan Raja Herodes. Nah, kita akan melihat apa kata raja, ya. Setelah raja mendengar bahwa ada seorang raja dari Yahudi, dari bangsa Yahudi yang lahir, ya. Nah, kita lihat di ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, jadi dia terkejut, ya, kaget bahwa ada seorang raja yang akan lahir, dia tidak tahu, ya. Nah, kemudian ayat 4. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Nah, jadi Raja Herodes ini dia minta itu apa? Imam-imam kepala dan semua ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi itu berkumpul untuk dia mau menanyai atau minta keterangan dari mereka, ya. Kira-kira siapa raja yang akan lahir daripada bangsa Yahudi ini? Nah, dikatakan selanjutnya diceritakan di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, saudaraku, kelahiran daripada Tuhan Yesus ini sudah diceritakan atau sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Jadi imam-imam kepala pada saat itu, atau dikatakan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi pada saat itu, mereka hanya mempelajari
kitab perjanjian lama, ya, karena kitab perjanjian baru belum ada. Jadi jawaban mereka kepada Raja Herodes pada saat itu, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, jadi itu sudah difirmankan, ya, dan bunyi firman daripada perjanjian lama itu atas nabi-nabi pada zaman itu seperti itu yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, ya. Dan kemudian ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Nah, saudaraku, kita kembali lagi di ayat 7, ya. Nah, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Nah, jadi pada saat Raja Herodes mendengarkan keterangan daripada imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat, Raja Herodes secara diam-diam dia bertanya langsung kepada orang-orang majus itu, ya, seperti yang kita dengar tadi di ayat 7. Dan selanjutnya ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, jadi Raja Herodes berkata kepada orang-orang majus ini, pergilah kamu ke dikatakan tadi Bethlehem, ya. Pergilah untuk menyelidiki apakah benar-benar sudah lahir seorang raja, ya, bayi seorang raja di sana. Dan kemudian apabila kamu sudah menemukan, katanya, bayi itu, kamu kembali datang kepada saya, kasih tahu supaya saya mau pergi ke situ untuk menyembah dia. Nah, itu kata Herodes kepada orang-orang majus. Nah, selanjutnya ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, tinggal tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, jadi betul, pada saat orang majus ini keluar daripada istana raja, bintang itu kembali berjalan, ya, dan mereka mengikutinya. Dan kemudian bintang itu tiba-tiba berhenti, katanya, di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, jadi orang-orang majus ini membawa persembahan, ya. Persembahannya juga bagus-bagus, dikatakan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu semua diberikan kepada Maria dan Yusuf. Dan ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, jadi orang majus ini waktu saat mereka pulang, mereka tidak kembali ke jalan yang waktu mereka datang, ya, supaya sampai di raja. Tapi mereka jalan di tempat yang lain, karena dikatakan mereka sudah diperlihatkan atau diamarkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi, sehingga mereka mengambil jalan yang lain, ya, bukan jalan yang tadi. Nah, itulah cerita dari pasal 2 ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, saat ini kita akan pindah di ayat 13. Judulnya sudah. Nah, saudaraku, kita pindah ke ayat 13, ya. Nah, ayat 13 ini judulnya penyingkiran ke Mesir. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Wah, jadi malaikat Tuhan datang lagi kepada mimpi daripada Yusuf ya. Jadi malaikat mengatakan bahwa kamu harus pindah ya. Pindah dari Bethlehem ini, pindah ke tanah Mesir. Ya, karena apa? Karena dikatakan Raja Herodes akan mencari bayi Yesus yang kecil ini. Karena kita tahu tadi ceritanya di atas bahwa orang Majus tidak kembali lagi kepada raja ya. Jadi tentunya Raja Herodes ini menjadi marah ya. Jadi dia menyuruh untuk mencari anak itu, dan dia akan tentunya membunuh, dikatakan membunuh bayi Yesus yang masih kecil itu. Jadi malaikat Tuhan menyuruh Yusuf dan Maria untuk bangun, dikatakan tadi, bangunlah dan pergilah ke Mesir. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Wah, luar biasa saudaraku ya. Jadi malam-malam itu juga ya, mereka langsung mengadakan perjalanan ya, dari dikatakan tadi dari tempat lahir Yesus ke tanah Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, jadi malam itu juga mereka segera berangkat untuk menuju ke tanah Mesir. Nah, kita akan lanjutkan di ayat 16. Judulnya sudah berubah. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Nah, kita akan mendengarkan sesuatu yang hebat ya saudaraku ya. Bagaimana anak-anak kecil saat itu dibunuh di Bethlehem, tempat lahir Yesus. Nah, ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wah, luar biasa saudaraku ya. Jadi banyak anak-anak yang mati pada saat itu tentunya karena Raja Herodes membunuh, dikatakan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, selanjutnya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, jadi peristiwa ini sudah dinubuatkan jauh sebelum waktunya, saudaraku, di kitab Perjanjian Lama. Diberitahu Tuhan oleh kepada Nabi Yeremia. Nah, selanjutnya ayat 19. Judulnya Kembali dari Mesir. Nah, kita akan mendengarkan lagi di ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Nah, jadi sesudah janji malaikat itu kepada Yusuf bahwa nanti apabila Herodes itu sudah meninggal, maka engkau akan kembali lagi ke Bethlehem. Ya, nanti tentunya malaikat Tuhan yang memberitahu hal itu lagi. Nah, jadi dikatakan pada saat itu kembali malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi, dan mereka harus kembali lagi ke Bethlehem. Dan ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, jadi pada malam itu juga malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk memberitahu bahwa mereka sudah harus berangkat kembali ke tanah Israel, karena raja yang akan membunuh mereka itu sudah meninggal. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Nah, saudaraku, tapi pada saat katanya Yusuf ini mendengarkan bahwa di sana sudah diganti oleh anak daripada Raja Herodes yang bernama Arkelaus ya. Jadi Yusuf ini menjadi takut lagi. Nah, kita ya selanjutnya.
Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, jadi Yusuf tidak pergi ke Bethlehem, tapi dia pergi ke daerah Galilea karena dia takut pada saat itu. Nah, selanjutnya 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, jadi di Galilea itu, di daerah Galilea, tepatnya Yusuf dan Maria ini bersama dengan bayi Yesus, mereka tinggal di kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, jadi kembali lagi saudaraku bahwa peristiwa ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Tuhan Allah kepada nabi-nabi ya di kitab Perjanjian Lama. Sehingga pada saat ini dikatakan genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Jadi kita sudah mendengarkan saudaraku bagaimana peristiwa dari kelahiran daripada Tuhan Yesus ya. Dari pertama dari silsilah Yesus Kristus dan kemudian kelahirannya dan bagaimana peristiwa pada saat bayi Yesus ini akan dibunuh dan mereka harus keluar daripada tanah Bethlehem ya, daripada Bethlehem. Nah, saudaraku, ini cerita sangat menarik ya, sangat bagus. Ya, saudaraku, jikalau saudaraku ingin untuk membaca kembali cerita ini, silahkan ataukah mendengarkan kembali video ini. Biarlah cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini kita dapat ketahui dengan baik, sehingga apapun yang kita dengarkan di luar sana mengenai silsilah daripada Yesus itu tidak akan mempengaruhi saya dan saudaraku, karena kita sudah mengetahui dengan pasti bagaimana silsilah Tuhan Yesus di dalam buku Alkitab atau dari firman Allah ini ya. Jadi saya berharap biarlah firman Allah yang sudah saya sampaikan ini menjadikan kita untuk lebih banyak lagi mengetahui tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, saudaraku, dimanapun saja saudaraku berada, sampai sekianlah pertemuan kita. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan cerita yang menarik dari dalam buku Alkitab. God bless you. Bye.